Kenapa Acit milih belajarnya di sini? Ya, alasan pertama karena Mesir tuh Kinanah, bumi Kinanah, Ardul Kinanah. Kalau bisa kita baca ngerujuk ke referensi ulama-ulama kita dulu. Dan banyak di antara guru-guru kita, bukan hanya sarang. Duh, Acit di mana ya? Mana tempatnya luas lagi begini? Ini mau cari kemana ya? Cuma Kok malah belajarnya milih di sini sih? Ternyata dia di sini. Tuh, Halo, Mi. Umi cari-cari dari tadi, Mana Masya kabar, Mi? Allah. Aduh, gimana kabar, Mi? Aman, Mi? Jauh amat sih belajarnya. Ya, untuk mencari yang namanya ketenangan tuh harus jauh-jauh. Ini apa namanya? Ini namanya adalah Hadiqah Al-Azhar, Taman Azhar lah. Bisa dibilang tanaman paling luas di Mesir ini, termasuk yang lumayan tempatnya estetik, bersih juga, ramai dikunjungi. Oh, kenapa Acit milih belajarnya di sini? Ya, alasan pertama karena Mesir tuh Kinanah, bumi Kinanah, Ardul Kinanah. Kalau bisa kita baca ngerujuk ke referensi ulama-ulama kita dulu. Dan banyak di antara guru-guru kita, bukan hanya sarang. Ulama-ulama kita. Bukan itu maksudnya di tempat seperti ini gitu. Oh, Apa yang menarik di tempat yang seperti ini? enak, tenang. Apa dengan keramaian di sini bisa masuk pelajaran tersebut? Sebenarnya dibilang enggak, kalau bisa dibilang enggak. Tapi ya dibuat tenang-tenang aja sih. Karena enak, enggak ada kayak Sayang, susah. nggak terasa nih kita udah mau 8 bulan ya di sini. Ya, alhamdulillah. Acit sendiri merasakan di posisi di Mesir ini gimana sih saya? Posisi mananya dulu nih? Ya, yang Rasid rasakan di Oh. di Kinanah ini, di Mesir ini, di Egypt ini. Pertama enak, Terus? karena guru-gurunya juga nggak sembarangan pas kita pergi ngaji, dan guru-guru di sini pun alhamdulillah bermazhab, bermanhaj juga, jadi itu yang membuat Acit betah. Kedua, Acit belajar di sini juga karena enaknya. Kenapa Acit milih belajar di sini? Posisi Acit di sini apa? Orang-orang yang ramah. Jadi family friendly lah kalau bisa dibilang. Akrab, bisa diajak ngomong gitu. Oke. Dan itu alasan intinya kenapa Acit mau belajar di sini. Kalau dari Umi nih, yang udah sama kita sama-sama 6 bulan, 7 bulan di sini, apa yang Umi rasakan di sini dari orang yang Umi nggak suka sama makanan Arab, sama yang hal-hal ginilah gitu. Mungkin dari Umi bisa jelasin. Kalau Umi sih gimana ya? Nah di sini Umi sulit untuk menjawab tuh. Satu sisi di sini bukan tempatnya Umi. Ya. Nah. Dengan sepak terjangnya Umi gitu ya. Dan di satu sisi lain Umi hanya ini ya mengemban amanah ya, amanah yang diemban ke Umi di sini, mendampingi aja di sini. Mesir luar biasa, alhamdulillah bagus, tapi karena itulah ada yang bisa Umi jiwai di sini, ada yang enggak gitu. Jadi di situ aja sih kendalanya. Nyaman-nyaman, enak. Waduh, ini butuh proses yang panjang ya, penuh air mata, penuh perjuangan yang Umi berpikir tuh dari 0,0 Umi mampu membawa Rasid ke sini. Yang awalnya tuh Rasid tidak memilih Mesir, tapi Rasid memilih Yaman ya. Ada beberapa investor, bukan investor ya, beasiswa yang dikasih ke Rasid. Jadi dan mereka menolak kembali, dan Umi berjuang sendiri. Dalam hati Umi berpikir gini, kenapa enggak? Aku harus bisa loh. Kalau selama ini aku berjuang, lebih dari ini sudah aku perjuangkan. Ini bukan lagi awal, ini sudah apa ya? Sudah separuhnya gitu. Ya udah deh, Bismillah. Dan ya dengan tertatih-tatih, Bismillah, Umi mencoba. Cara Umi menghadapi situasi seperti ini, awalnya itu sih memang berontak ya. Siapa sih nggak berontak? Ini bukan tempatku loh, ini bukan ranahku, dan kultur yang sangat berbeda gitu loh. Dan apa ya, basic aku nggak ada di sini nih gitu. Tapi anak Allah memberikan anak seperti ini sama aku nih.
Umi berpikirnya gini, ya udah deh, mengabdi kepada anak yang lagi berpendidikan, mungkin itu ibadahnya lebih tinggi. Umi nggak peduli apa kata orang ketika orang membilangkan sosok Umi menjadi pembantu bagi anaknya. Tapi itu tidak Umi ambil hati. Gitu. Yang terpenting bagi Umi sekarang ini, kalau Allah menitip seorang anak di rahim Umi, di rahim seorang ibu yang tidak mengenal agama sama sekali, kenapa enggak Umi mendukung dia? Dan Umi melaksanakan amanah yang dikasih ke Umi. Insya Allah Rasid menjadi ulama besar, panutan umat, dan tidak hanya Indonesia tapi dunia. Kiat Umi ya, Umi nggak punya kiat karena Umi adalah seorang ibu yang buta agama. Tapi yang Umi lakukan selama ini, Umi tidak pernah zolim ke orang, Umi tidak pernah membalas apapun keburukan yang diberikan ke Umi. Dengan keburukan juga, menerima dengan semuanya itu dengan ikhlas. Dan itu Umi tanamkan ke Rasid, jadilah anak yang berbakti, anak yang bermanfaat, anak yang berguna. Dan dimanapun berada, sehebatnya ilmu yang diberikan Allah, tetap jaga ilmu adab. Hanya itu doang. Tidak banyak-banyak niat Umi, keinginan Umi. Semoga Rasid menjadi benar-benar menjadi besar ke depannya dan harapan umat. Keinginan Rasid pribadi, mudah-mudahan dengan ilmu yang Rasid sedang pelajari sekarang ini bisa bermanfaat, bisa membuat Umi bangga punya anak seperti Rasid. Dan tentunya Rasid juga belajar dari kesalahan-kesalahan yang Rasid pernah lakukan sama Umi dan berusaha untuk membenahi. Intinya kayak Rasid itu sekarang sedang membina rumah yang bila mana rumah itu nanti menjadi rumah yang kokoh, rumah yang kuat, rumah yang nantinya akan dihuni oleh orang-orang baik. Ya, jadi sekarang itu Rasid ibarat sedang kayak lagi membangun bangunan. Ya, Rasid belajar dan membina bangunan itu ya nggak harus sembarangan, harus tahu takarannya dan harus paham bagaimana cara menyusunnya. Yang bila mana nanti rumah itu akan dihuni oleh orang-orang baik dan akan didatangi juga oleh orang-orang baik. Maka harapan Rasid mudah-mudahan dengan ridhonya Umi, dengan ridhonya guru Rasid semuanya. Nah, jadi Rasid bisa menjadi orang yang bisa membahagiakan negara, keluarga, bangsa. Walau masa lalu Rasid ya sangat begitu kelam ya Umi ya. Itu nggak akan menghalangi kita untuk menggapai mimpi-mimpi kita. Dan ini pesan Rasid buat teman-teman semuanya. Walau teman-teman ya, oh Rasid, ana broken home, ana gini. Itu nggak penting. Yang penting tuh bisa jalanin mimpi, gas. Bisa kita menggapai mimpi-mimpi kita, ayo. Karena Allah menilai usaha kita. Allah nggak bakalan membiarkan kita begitu aja. Buktinya yang dulunya begini tiba-tiba dengan izin Allah dia menjadi seperti ini, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat. Jadi buat teman-teman semuanya, Rasid pribadi yang masih banyak kurang dan masih ilmunya kurang juga ingin menyampaikan kepada teman-teman yang mau ke sini juga atau yang mau kemanapun ke Timur Tengah, Rasid sampaikan, ayo gapai mimpi-mimpi kita, sekelam-kelam apapun masa lalu kita, ayo semangat, jangan putus asa, Allah bakalan dengar semua usaha kita dan Allah bakal lihat semua usaha kita. Mungkin di sekarang ini kita terlihat gini-gini aja, tapi kita lihat ke depannya orang yang akan cium tangan kita. Jadi ini seperti apa dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, zalaltu matluban wa aistu taliban. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita sekarang ini ya hina dalam mencari ilmu, tapi suatu saat nanti kita besar, kita jadi kiai, kita jadi orang yang dipandang, orang yang cium tangan kita, orang yang banyak mengambil ilmu dari kita. Orang yang tadinya ngebully kita, oh gini, suatu saat maafin gitu segala macam. Dan ini